boleh catat. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita harus mampu membangun komunikasi yang baik. Ya, misalkan kalau pengawas biasanya berkomunikasi dengan siapa? Guru, kepala sekolah. Kalau komunikasi dia kira-kira tugas kita bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi bangunlah komunikasi ya dan juga jaringan sehingga ketika kita hadir itu kesan mereka kepada kita itu bukan sesuatu yang negatif, tapi betul-betul kehadiran kita tuh diharapkan oleh mereka. Bisa nggak kita ciptakan seperti itu? Harus bisa. Begitu juga dengan pejabat yang lain. Networking perlu. Ya, di saat kita dalam kondisi sulit, ya, kadang-kadang networking itu bisa membantu permasalahan kita. Ya, jadi yang pertama apa? Menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua itu adalah pakai bahasa keren dikit lah, knowing yourself. Apa artinya? Pahami kenali diri sendiri dan be confidence. Apa? Percaya diri. Ya, kenapa? Kadang-kadang kita ini nggak percaya diri dalam melaksanakan tugas. Ya, nggak pede. Apalagi pas dipindah ke tempat lain misalkan gitu. Ada yang merasa gitu ya. Nah, kita harus memahami diri kita. Kenapa kita tidak pede? Karena kita tidak memahami apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Benar nggak? Ya. Tapi kalau kita memahami kelemahan kita akan tutupi dengan kelebihan kita. Tapi kalau nggak tahu dua-duanya, jadilah minder. Ya. Bapak Ibu pernah nonton di National Geographic tentang seekor kijang. Itu ketika berhadapan dengan harimau, ada satu ekor kijang. Itu dia tidak lari. Sementara kijang yang lain lari. Tahu kenapa? Karena kijang yang gak lari dia tahu dia punya tanduk. Dan dia tahu kalau tanduk ini digores ke kulit harimau akan ada racunnya dan harimau itu akan sakit dalam berminggu-minggu. Jadi nggak usah lari. Jadi tetap gini aja. Kemana harimau kepalanya itu dia gini. Sambil dia surut-surut, akhirnya lari sendiri. Tapi kalau kijang yang nggak ngerti, kabur. Nah justru itu yang ditunggu oleh harimau. Dikejar. Tadi kata Pak Kadis ada paket kejar-kejaran. Ya. Jadi kalau kita confidence, maka kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Oke? Ya, itulah profesionalisme kita. Itu bisa. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, jangan nyalahin orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri supaya kita mampu untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga harus fokus. Ya, fokus. Jangan katanya pengawas, tapi urusan lain nyampur juga di situ. Nah, itu nggak fokus. Khawatir nanti terganggu masalah integritas tadi itu. Ya, jadi fokus ini sangat penting sekali. Ya, nah kalau kita fokus berarti kita mampu juga untuk bisa memperbaiki apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bapak Ibu, saya sekedar belajar dari guru-guru SD yang dari Jepang itu. Mereka itu mengatakan setiap kali selesai jam pelajaran mereka nggak langsung pulang. Tapi semua guru itu berkumpul, itu saling berbagi pengalaman. Hari ini saya menghadapi siswa yang begini gitu. Terus yang lain memberikan advice, kalau ada yang baik ditiru. Nah besoknya langsung mereka komen, saya akan lakukan begini juga. Sehingga apa? Refleksi. Hari pendidikan di sana itu juga semakin meningkat. Ditambah lagi mereka sudah tiru ke Indonesia. Mungkin sekarang sudah bersore kayak kita di sana itu. Ya. Nah yang keempat adalah keep learning. Ya, saya yakin semua pejabat di sini, pengawas,
pasti akan butuh ilmu baru. Kalau bilang udah nggak butuh ilmu, berarti namanya itu kita sudah nggak profesional lagi tuh. Ya, makanya harus keep learning, belajar terus belajar. Ya, tadi kan Pak Inspektur bilang ayat pertama itu ikro, baca. Ya, baca itu belajar, baca bukan kerja, bukan. Tapi adalah baca. Iya, kerjanya setelah baca, belajar, kerja. Kalau langsung kerja bingung ngapain? Ya. Jadi ini harus kita teruskan. Jadi kata Alvin Toffler itu mengatakan buta huruf di abad 21 itu bukan yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang nggak bisa belajar, ya dalam bahasa Inggrisnya yang who cannot learn, unlearn, and relearn. Artinya apa coba? Learn itu belajar, unlearn itu melupakan sesuatu yang dulu, belajar kembali. Gitu. Ya, jadi tiga ini kata Alfred Toffler. Kalau kita mampu melakukan ini, insya Allah kita adalah makhluk pembelajar dan orang yang siap menjadi profesional. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah never give up. Apapun masalahnya yang dihadapi oleh distrik, ya hanya sekedar SDN Pocin 1, ya itu hanya kecil. Nggak usah pikiran, tetap fokus ngurusin tugas-tugas kita. Ya, ini saya juga lagi bikin dengan komunitas saya. Ya, itu akan melakukan jogging dan jalan santai di atas trotoar yang baru jadi. Nanti kita foto-foto di depan Presiden Pocin. Nah, saya harap nanti ini teman-teman dari distrik nih ngeramein gitu. Jadi walaupun ada tempel mungkin masih belum dicopot ya. Nah, kita rame-rame di situ jogging, kita bilang trotoarnya enak gitu ya. Ini salah satu kita tuh fokus gitu loh. Kita jadi menjadi yang mereka lakukan kecil fashion work. Ya, jadi never give up. Ya, kenapa? Karena selama kita tidak pernah menyerah, ya itu artinya kita masih memiliki kesempatan untuk sukses. Tapi kebalikannya ketika kita nyerah, lalu aku sudah pernah kuat dengan kondisi gini, saya mundur deh gitu. Ah udah, itu adalah gagal besar. Ini kata Jack Ma. Kalau Jack Ma, hukum Persija. Oh beda ya. Ya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini karena dibatasi oleh waktu, saya juga nggak mau berpanjang lebar. Kita pengennya nanti diskusi. Ya, saya ada satu faktor ya sebagai penutupnya. Izin Pak Moderator. Kalau mau belajar ngaji, kalau mau jago nyanyi, kudu belajar ritme. Ya. Belajar ritmenya sama titik sandora. Ayo kita integritas dan profesionalisme menuju Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Ada anak soleh namanya si Erik, mencari jodoh sampai ke negeri timur jauh. Wallahu muwaffiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.